kecubung itu asli daerah mana, pohon ini asli daerah mana, pohon itu asli dari mana. Tapi kalau yang Ya kan, setahu saya, surga itu ya kan asalnya katanya lengkap di sana, ada apa aja. Ya kan otomatis harusnya ada kecubung pun. Kalau saya makan itu kan nanti bisa itu Bang, dibilang bahaya lengkap ya, juga Bang. lengkap yang ada di situ. Seluruh tanah Israel, tanah Yudea, di seluruh Taman Eden, dari Iya. utara, timur, barat, semuanya ya pusatnya di situ. Kalau tanaman asli Indonesia, saya tidak tahu. Yesus yang kamu tuhankan itu yang mana itu? Yesus yang mana itu? Yesus Kristus. Bukan yang lahir dari Maria itu ya, bukan ya? Kalau yang lain dari mana, dia adalah harusnya kalau dia yang menjalankan tugas itu, misi Injil itu, Isa itu, dialah Tuhan. Tapi bukan karena, itu ya yang kamu tuhankan. Bukan itu yang kamu tuhankan. Bukan itu. Jadi yang kamu tuhankan itu Yesus anaknya siapa? Yesus Kristus. Anaknya siapa itu? Anaknya siapa itu? Dia Tuhan semesta alam. Dia Bapa. Dia Allah yang turun sendiri ke dunia atas permintaan Yesus yang adalah Isa. Atas permintaan beliau. Oh, jadi si Yesus ini minta kepada Yesus A gitu agar supaya turun Yesus A-nya gitu ya? Yesus A yang minta kepada Yesus B. Oh, gitu. Yesus B ini minta Yesus A minta kepada Yesus B gitu ya. Bukan minta kepada Yesus B, tapi minta kepada Bapa. Yesus A minta kepada Bapa, seorang penolong yang lain. Untuk menemani murid-muridnya selama-lamanya. Namanya Roh Kebenaran. Roh Kebenaran itu kenapa dibilang Roh Kebenaran? Itu menjawab pertanyaan orang Saduki dan orang Farisi yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Benarkah Tuhan nanti setelah turun jadi manusia, jadi roh, lalu dia wafat, lalu dia bangkit, hidup selama-lamanya? Itu yang menjadi pertanyaannya. Menjawab pertanyaan kaum Saduki dan kaum Farisi. Maka disebutlah Roh Kebenaran. Yesus anaknya Maria itu kemana sekarang? Di mana sekarang dia itu? Dia ada di Taman Firdaus Allah. Oh ya, terus Yesus Kristusnya di mana? Yesus Kristusnya sudah wafat di kayu salib. Oh gitu ya. Oh iya. Yang di kayu salib itu yang kamu tuhankan gitu ya? Itu yang saya tuhankan. Ya karena memang atas permintaan Yesus A kepada Bapa, akhirnya Bapa atau Tuhan semesta alam, Allah turun sendiri ke dunia. Namanya Yesus Kristus. Bro. Dari tadi tuh asumsi mulu, astaga. Itu yang disebut, memang di dalam Injil tidak disebutkan. Yesus Isa mengatakan kamu harus menuhankan, harus mengikuti pahaman Tritunggal, satu Allah tiga diri, Bapa, Aku dan Roh Kudus. Yesus tidak mengatakan itu memang, tapi bapak-bapak gereja menguraikan apa yang dikatakan dalam Injil. Orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Francisco. Iya. Nah, emang ada ya perintah dari Bapa yang di sorga itu agar kalian bisa menyembah, diperintahkan kepada kalian agar menyembah Yesus yang diutus itu. Ada nggak perintahnya? Kalau sekarang sih enggak, tapi kalau waktu zaman itu, sebelum waktu dia dalam pengajaran, banyak orang-orang yang menuhankan dia, menyebut dia Tuhan, menyebut dia Mesias, menyebut dia Rabi, Guru. Bahkan seorang perempuan meminyaki kakinya. Itu kan anaknya Maria, yang Yesus anaknya Maria, yang bukan yang Yesus Kristus dia itu. Iya bukan, itu adalah Yesus yang adalah Isa, Maria Magdalena. Maria Magdalena itu kan istrinya Yesus. Siapa bilang? Kebiasaan orang di Yahudi kan gitu, diminyakin, kemudian Yesus mencium bibirnya si Maria kan ada. Bukan Maria. Benar.
ada di kitabmu. Nah, itu bukan menciumi bibir Maria. Terus bibir siapa itu Yesus itu? Yesus mencium bibir siapa itu Yesus? Dia memang di situ dikatakan mencium. Gimana tuh? Ada juga Maria Magdalena yang meminyaki rambut kaki Yesus berulang-ulang kali. Benar, ada. Menciumi kaki Yesus berulang-ulang kali. Enggak, di situ Maria ini yang mencium Yesus. Iya. Gimana tuh? Maria Magdalena meminyaki rambut Yesus dan mencium Yesus berulang-ulang kali, mencium kakinya, bukan mencium bibirnya, bukan mencium hawa nafsu, tapi mencium ingin memuliakan dia. Apakah boleh yang bukan suami istri itu saling cium? Kan bukan mencium nafsu, bukan mencium bibir, tapi mencium memujanya. Itu nggak boleh itu, bro. Nggak boleh. Apa? Itu di ini Yahudi itu. Dia mencium kakinya, Berdekatan bukan apalagi mencium bersentuhan. Ya. Itu hanya orang yang spesial Nah, yang boleh. Oke, saya tanya, seandainya misalkan kawan, dia mencium kaki Tuhan, kawan. Iya. Gini loh, misalkan gini ya, seandainya kan Yesus ini bujang, lajang, terus Maria Magdalena ini si gadis, misalkan terjadi sesuatu, misalkan, itu apakah di situ jatuh pada zina apa bukan itu? Ya, jatuh zina apa bukan itu, Bu? Wik-wiknya itu Guli. Duniawi. Tapi itu tentang konsep surga itu bagaimana? Tentang surgawi. Enggak. Gini aja, bukan itu, bukan Maria Magdalena. Gini, misalkan kamu itu lajang, masih bujangan, terus kamu ketemu gadis, terus melakukan hubungan intim, itu masuk zina apa enggak? Ya kalau misalnya dia masih gadis dan kami sama-sama saling menyukai, ya tidak. Enggak ya, bukan zina. Berarti di situ walaupun terjadi pada situasi pada saat Yesus itu bukan masuk kategori zina itu ya. Ya Anda jangan kaitkan saya dengan Injil dong. Injil kan berbeda dengan saya. Enggak, maksudnya kamulah gitu. Nah, kamu ini misalkan ketemu gadis, suka, terus kemudian berhubungan, itu masuk zina apa enggak? Termasuk menurut Kekristenan? Ya tidak lah, itu kan suka sama suka. Oh, enggak ya. Kecuali kalau dia istri orang, atau dia pernah diceraikan orang, ya itu namanya berzina. Oh gitu menurut Kristen ya. Memandang perempuan aja lalu mengingini dalam hatinya, itu kan dalam arti kan bernafsu. Waduh, kapan saya bisa? Loh, kalau itu melakukan hubungan apa suka sama suka itu bukan nafsu itu? Ya, itu kan wajar dong sebagai manusia. Oh wajar ya. Baru paham aku ajaran Kristen sekarang. Kecuali pastor Romo, itu kalau pastornya bujang, ya mereka kan sudah disumpah. Oh disumpah ya? Iya, mereka sudah melakukan tahbisan imamat. Berarti berhubungan intim tanpa sebuah ikatan pernikahan yang disahkan itu boleh ya? Boleh-boleh saja. Asalkan sama-sama suka. Astagfirullah ya Allah. Jangan kasih narasi yang inilah. Baru keluarga masing-masing Fransiskus ini apa? Baru peresmian. Atau peresmian dulu juga bisa. Peresmian dulu. Baru gitu. Amin. Fransiskus. Amin, puji Tuhan. Kalau gini misalkan dia itu suka terus belum menikah sampai punya anak gitu loh. Gimana itu? Belum resmi. Iya, misalkan dia itu belum resmi tapi punya anak sulung gitu akhirnya. Artinya dia anaknya anak paling tua gitu. Ya tidak dosa. Kan setelah itu kan mereka menikah secara resmi.
Ya anaknya Pasti. itu. Anaknya itu apa jadi anak kudus, apa jadi anak durhaka, apa jadi anak itu apa gimana? Ya enggak lah. Itu kan anak sulung. Ya Anak sulung terus? di dalam perjanjian lama itu Tuhan bilang harus dikuduskan. Semua anak Oh, sulung. kudus. Berarti anaknya kudus ya walaupun belum menikah. Kudus anaknya ya, sulung soalnya ya. Iya. Apalagi Hmm. dia sama-sama dari keluarga Kristen. Sama-sama iman Kristen yang percaya bahwa setiap anak itu yang lahir ke dunia itu tidak berdosa karena dosanya sudah ditanggung oleh Kristus. Jadi dia ketika lahir Berarti dia suci adanya. berarti Tapi ketika dia Kristen dalam perjalanan ini ya, waktu Bro? melakukan dosa lagi, ya Kok dia dapat jatuh, dalil dari mana ini? dia jatuh ke dalam dosa dan dia tidak kudus Oh, lagi. berarti ini ya anak kudus itu yang lahir itu ya. Ya, iya, Davi, jangan Pengamal kejadian ya. di, Pengamal iya kitab kejadian 1932 ya. di dalam kitab perjanjian lama itu Tuhan Kejadian. mengatakan kuduskanlah Iya, kejadian an- 1932. kuduskanlah anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Jadi semua anak sulung itu kudus adanya. Mau dia lahir apa namanya resmi, pokoknya dia anak sulung. Tapi kan sama-sama suka. Kalau ini, misalkan gini ya, ada wanita ini suaminya meninggal gitu, punya anak, anaknya itu anak sulung, ya, satu-satunya anak. Terus ibunya itu suaminya meninggal, terus anaknya ini apa sama ibunya gitu. Gimana apakah itu zina itu? Ya kalau sama-sama suka enggak juga sih. Astagfirullah. Oh, enggak juga. Franciscus, ini bener apa gimana? Apa kamu ngelawak apa Jadi gimana yang ini? benar yang benar mana ini? Ya berarti ya ujung-ujungnya kembali ke kejadian lagi lah. Iya. Iya. Kejadian yang mana? Kejadian 1932. Kejadian di alam Jawa. Tak kira di kitabnya di PPL kejadian 1932. Astagfirullah. Ya, itu sih urusan dia sama Tuhannya, sama agamanya masing-masing. Enggak maksudnya Kalau- dalam kekristenan itu zina apa bukan? Kan suka sama suka. Itu jelas tidak dibenarkan. Kalau iya, Enggak. Kalau masalah enggak dibenarkan ya memang enggak dibenarkan. Tapi kalau misalkan kepepet gitu, itu masuk zina apa enggak? pezina lah. Loh, kan mati, suaminya tidak. mati. Iya. Biar mau mati sekalipun, tetap aja itu kan orang tuanya. Nggak boleh. Tapi kan suka sama suka. Iya. Tetap nggak boleh. Oh, enggak boleh ya. Kenapa? Masalahnya kenapa kok enggak boleh? Menurut ada beberapa kasus di Makassar, terus di daerah mana itu pernah ada katanya sih. Ibu Iya. sama anak melakukan hubungan Iya. badan gitu. Itu pengikut ini kejadian 1932 itu. Serem banget kecamatannya. Saya boleh tanya nggak? Iya, boleh. Bedanya hewan dengan orang Kristen itu apa? Maaf, jangan tersinggung karena dari apa yang saya tangkap dari perkataan Anda itu bahwa boleh gitu kan berhubungan sebelum ada ikatan. Nah, hewan juga gitu, sesuka hatinya. Yang penting kan saling suka. Nah, bedanya itu apa sih? Bedanya itu hewan itu kan dia tidak bisa berpikir. Ya itu kan udah hukum hewan ya seperti itu, sama siapa aja. Kecuali singa tidak mungkin dia kawin sama babi, atau singa kawin sama domba atau sama kambing atau sama sapi gitu kan nggak mungkin. Singa sama singa, sapi sama sapi, domba sama domba masing-masing. Tapi kan mereka tidak berpikir, itu kan insting mereka sebagai hewan. Tapi kalau manusia kan kita kan diberikan akal budi. Aduh, saya bukan seorang pastor. Saya butuh teman. Dan kebetulan ada wanita yang
lirik-lirikan sama dia, akhirnya mereka kenalan, lalu lanjut, suka sama suka, akhirnya mereka tidur bareng-bareng. Nah, setelah hamil di luar nikah, keluarganya sama-sama tahu. Banyak kasus ada akhirnya mereka terpisah, ada juga yang disatukan sama keluarganya, masing-masing ketemu dan mereka nikah secara adat atau secara gereja atau secara Islam gitu. Memang di dalam Anaknya itu Bible jadi anak suci ya. Jadi anak suci, anak kudus seperti anaknya itu ya. Ya kan saya sudah bilang, Tuhan mengatakan Oh sendiri. iya. memang di Hmm. dalam Anda itu tidak ada peraturan tentang zina atau yang ayat yang membahas tentang zina. Ayat yang tentang zina itu ada. Iya, terus kenapa? Melihat perempuan dan mengingini dalam hatinya itu sudah zina, kata Yesus. Nah, itu aja udah disebut zina, apalagi kalau udah sampai gitu. Itu kan istri orang. Kalau gadis enggak katanya. Itu dalam Injil. Itu dalam Injil. Nah, ada lagi tentang tentang ajaran para rasul, tentang Gimana itu? Lebih asik lagi itu ajarannya itu. Coba gimana? kalau itu sendiri mengatakan, atau Paulus, saya sudah lupa. Kalau misalnya saya mengawini seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, saya sudah dibilang berzina. Gitu ya. Iya. Kalau gini misalkan ada seorang perempuan cerai sama suaminya, lalu saya kawin sama dia, itu tidak boleh. Misalkan gini ya. Waktu perayaan malam Natal gitu, misalkan gini, datang ke gereja ternyata di situ ada pesta lah gitu ya. Kemudian saya ini wanita itu suka sama saya juga suka sama wanita itu. Terus kemudian terjadi pada saat itu karena suka, dia itu gadis, saya bujang, terjadi sesuatu yang hubungan lah gitu, hubungan intim. Dan kemudian dia itu hamil, punya anak, itu gimana itu? Ya. Kudus anaknya, apa gimana? Keluar Bang Amsal, mari. Tidak dosa. Marilah kita beri ayam minum, Bang. Enggak, maksudnya anaknya itu jadi anak kudus apa gimana itu? Jadi anak ini. Anaknya itu suci. Hah? Anaknya itu suci, tapi nanti jadi anak kudus lah Bang. Karena nanti kan dinyatakan lagi melalui pembaptisan. Iya. Melalui pembaptisan dinyatakan suci oleh gereja. Tapi kalau secara Alkitab, anak itu suci adanya. Nanti kalau dia setelah besar, dia tetap menjaga kesuciannya itu, tetap kudus, nanti dia mati masuk surga. Tapi kalau dia jatuh berbuat dosa lagi, itu dia tidak suci. Kamu pernah nggak punya anak seperti itu? Kamu pernah nggak punya anak seperti itu? Nggak pingin kamu punya anak kudus gitu? Iya, saya pun pingin, tapi kan Bang, bagaimana punya anak kudus, Bang? Belum kawin Bang Kudus nih, Bang Hasan. Makanya kan cari yang gadis. Iya betul. Nantilah Bang. Nanti Bang Kus, barengan aku aja nikahnya. Marilah kita beri ayam minum. Cari jangan nyari janda ya. Tepati. Tapi janda yang diceraikan. Kalau janda yang diceraikan tidak boleh. Itu sudah berzina namanya, dosa. Tapi boleh lah, janda cerai hidup kan boleh Bang Kus di gereja. Enggak boleh. Janda mati yang boleh. Di dalam Kristen tidak boleh. Kamu deket-deketin moyang Mahadewi? Kalau Mahadewi, Mbak Alia, itu saya bukan senang sama orangnya, tapi saya dengar suara mereka tuh enak gitu. Suaranya itu sejuk, merdu, lembut. Ya, karena mereka ngaji. Lembut. Dengar suaranya aja. Dengar suaranya aja. Udah kamu mualaf aja kamu ya. Tapi saya tidak menjurus ke hal-hal yang lain gitu. Iya mualaf aja kamu mualaf biar gak bingung.
kita belajar alibata bareng-bareng, Yus. Iya, nanti saya ajarin ngaji kamu kalau Iya. mualaf. Saya kasih peci nanti kamu. Mantap itu, Yus. Daripada kamu nggak jelas agamanya, Yus. Itu Bang Hasan tuh guru aku ngaji tuh. 3 jam dia ngajar aku ngaji 1 ayat. Saya dulu pernah memualaf. Loh, kok nggak jadi? Tahun 2007. Penyebabnya apa itu? Itu rezeki, Yus. Itu Yus sama Enggak, Yus. penyebabnya kenapa kamu berpikiran mau jadi mualaf? Penyebabnya itu apa? Saya pengen tahu. Saya, kondisi kejiwaan saya itu sedang berada pada titik nol. Waduh. Terus? Titik nol. Ya begitulah. Iya enggak. Yang membuat kamu mau mualaf itu apa? Awalnya itu. Saya menjalani hidup saja tahun 2007. Itu saya sedang dalam tekanan mental, tekanan kejiwaan. Lalu pada posisi titik nol kejiwaan saya, lalu saya datang ke tetangga saya yang dia biasa nyurat-nyuratin orang. Saya bilang saya minta disunat, saya mau masuk Islam. Tapi dia tahu bahwa mereka kenal sama saya. Gue tahu lo, gue tahu siapa om lo, gue tahu siapa keluarga lo, udah lo balik katanya. Udah lo balik. Sebagai orang Katolik, sebagai penganut Injil, ya walaupun dalam hal Kalau ini nanti PC aku. saya tidak mau. Sebenarnya saya tidak mau. Saya sudah bicara ulang-ulang sama Abang Al Hidayah, sama grup-grup abang-abang yang lain di dalam grup dialog via yang cerdas, grup Islam Kristen, lalu grup apa saja. Saya sudah bilang sama ulang-ulang mereka, saya tidak mau kita seperti orang buta menuntun orang buta dalam hal menuju surga. Iya. Jadi saya mau kamu menghormati saya menghormati kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Ada jarak antara kita, tapi kita tetap saling berbagi. Gini aja, dalam hal apapun. Franciscus, gini aja. Ini kamu belajar Islam aja, gak usah mualaf. Kamu belajar yang sungguh-sungguh gitu. Gak usah mualaf kamu, pelajari dulu. Gimana? Saya kemarin sudah diberikan ayat sama Mbak Natma Rifana, yang saya bertanya pada dia tentang Azazil, tapi dia berikan saya kitab Al-Araf. Di situ tidak ada tentang Azazil. Dia membohongi saya dia. Tapi ya Azazil nih handphone kemarin udah dibahas-bahas ini. Saya sudah bersyukur dikasih kitab itu sama dia, dan saya bisa mengutip bahwa surat Al-Araf itu mengajak orang untuk supaya masuk Islam, supaya percaya pada Al-Quran. Itulah surat Al-Araf. Nah, lagi dengan surat masuklah aku, Jin. Yus Franciscus, masuklah. Mumpung masih hidup, Yesus itu Yus. Nanti kamu kalau ini mau belajar Islam, tak ajari konsep Tuhan itu seperti apa gitu. Ya kalau kalian kan nanti bahasan sama aku nih bertiga. Tiada Tuhan selain Allah. Iya, namanya. Sebenarnya di dalam hati nurani saya sama seperti kalian. Tuhan saya itu Allah. Ini Yus, gini aja Yus. Pakai ini Yus. Matahari aja terbitnya satu matahari Yus. Nggak ada 2 matahari. Hati nurani itu yang benar Yus, daripada dogma. Hati nuranimu ini yang sebenar. Matahari ada banyak. Tapi pada dasarnya 3. Pagi, siang, dan sore. Apa? Oke. Mumpung saya ingat, saya mau tanya nih sama abang-abang. Abang-abang dulu kemarin. Apa Fran? Halo, sudah kedengeran ya? Ya. Iya, saya mau bertanya. Ya, pertanyaan bagus. Ada seseorang.
Oh, belum. Ya. Ada seseorang menaruh sesuatu di rumah yang sebelum dijadikan Ka'bah. Lalu para kaum Quraisy itu bertanya-tanya, siapakah orang yang menaruh? Di rumah Kudus. Siapakah orang? Tidak tahu, di rumah yang di Mekah itu, yang sekarang jadi Ka'bah. Kan dulu kan hanya rumah kecil yang dijadikan tempat untuk apa? Putus. Putus. Hmm. Iya. Tapi kan ada orang menaruh sesuatu di situ. Ya. Lalu para kaum Quraisy itu bertanya-tanya, siapa yang orang menaruh ini? Lalu mereka membuang undi. Barang siapa orang yang pertama masuk dalam gerbang, dialah orangnya. Lalu pas mereka berkata begitu, datanglah Muhammad melalui gerbang itu. Ya. Dijadikanlah Muhammad, ini dia orangnya. Dijadikanlah dia pemimpin. Berarti kan yang terlepas itu kan sesuatu yang membuat seseorang akan naik derajatnya gitu. Peletakan batu Hajar Aswad. Bukan, itu peletakan itu bukan. Siapa yang bisa jelaskan? Begini, kisahnya ada itu masalah kisah kan gini saya jelaskan. Awalnya orang-orang Quraisy itu berebutan ingin memasang gitu, Yus. Ingin memasang Hajar Aswad ini ke tempatnya gitu loh. Jadi berebutan, akhirnya biar tidak terjadi pertumpahan darah, maka dia itu siapapun yang datang ke sini pertama kali maka dia yang menaruhnya gitu loh. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ini datang dan ternyata Nabi Muhammad ini orangnya bijaksana gitu loh, bijak, adil. Kenapa? Dia itu menaruh sorbannya, kemudian diangkat bersama seluruh kabilah itu, semua orang itu bersama-sama mengangkatnya seperti itu, Yus, sehingga memasang ke tempatnya seperti itu, biar tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi saling iri gitu loh, maksudnya itu, Yus. Nah, gini Yus, aku perjelaskan lagi. Itu bukan sedikit, Yus. Bukan tulang-tulang jenazah ya? Bentar ya, dengerin Bang Dika dulu, Yus. Tulang jenazah. Ya, silakan. Itu peletakan batu Hajar Aswad. Jadi banyak kepala suku pada saat itu ingin memasang batu Hajar Aswad itu ke bangunan Ka'bah, saling rebut, ya kan? Maka mereka istilahnya tuh berundi lah. Salah satu dari mereka yang masuk ke dalam Ka'bah itu, maka dialah yang akan meletakkan batu tersebut. Jadi Rasulullah tadi disambung dengan kata Bang Hasan tadi, digunakanlah sorban tadi, ya kan? Kemudian Rasulullah meminta seluruh kepala suku tadi itu untuk membantu mengangkat dan memasangkan batu itu. Secara tidak langsung, Nabi kami telah mempersatukan seluruh suku-suku yang ada di kota Mekah itu. Begitu, Bro Franciscus. Tapi di dalam bangunan itu di dindingnya ada gambar Maria sama Yesus katanya. Gak ada. Saya pernah ke sana, Yus, nggak ada, Yus. Pernah ke sana kan, tapi kan tidak melihat dalam-dalamnya, hanya di luarnya saja. Yus, di dalamnya pun itu ada di ini, Yus. Di dalamnya itu kalau misalkan raja itu disuting, Yus. Coba Anda lihat apa situasi dalam Ka'bah gitu. Menurut videonya itu banyak beredar. Itu gak ada apa-apa kok. Yus. Ini ya bro, kalau kamu ngikutin apa narasumber dari YouTube itu belum tentu benar. Belum tentu benar ya. Oke, siap. Begini, Yus, secara logika aja. Ya. Kamu tinggal nyari narasumber yang benar. Mekah itu kota suci ya? Ya, Gus ya? Iya. Iya. Kemudian Ka'bah itu suci nggak? Saya tanya sama kamu. Kamu orang Kristen selalu beranggapan Ka'bah itu suci, ya kan? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Tapi lu tahu kan kalau Ka'bah itu kota suci. Iya. Mekah itu kota suci. Tahu. Salah satunya yang kalian sering sebut itu adalah kotak hitam kan, yang selalu disujutin, kemudian dikelilingin, ya kan? Iya. Nah, secara logika,
Pernah nggak lo melihat cara pemasangan kain yang bertulisan kalimah itu yang warna hitam itu? Pernah nggak kamu lihat videonya di YouTube? Iya, orang-orang angkat ke atas itu. Nah, tahu nggak siapa yang pertama kali yang menginjakkan kakinya di atas kotak itu di apa? Di Ka'bah itu siapa orangnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Namanya Bilal bin Rabah. Dialah yang pertama kali menginjak kotak. Mengumandangkan Karena azan. mengumandangkan azan. Jadi Ka'bah itu sebenarnya tempat kami kalau di rumah itu nama patokan. Tahu patok tanah tahu? Tahu. Arah. Menunjukkan arah di mana kami berkiblat gitu. Jadi bukan menyembah itu, Gus. Bukan menyembah hati. Kalau disembah nggak mungkin diinjak kan? Itu namanya ini, Gus. Kalau dalam istilah Alkitab itu kayak dinamakan Bait Allah gitu loh, Gus. Kiswah namanya Bang Hasan. Ya. Ini seperti yang Tapi Gus Abraham. di balik kisah Bilal ini juga Gus hampir sama seperti Yesus, Gus. Iya, seperti yang Abraham, Yakub kan pernah mendirikan batu tugu peringatan. Bilal ini persis dia disiksa juga, tapi dia disiksa dia bilang Ahad selamat. Ahad Allah katanya. Allah itu satu. Selamat dia, enggak mati konyol seperti Yesus. Iya. Waktu dia seharusnya kalau Yesus itu putra Allah kan, kalau Yesus itu putra Allah kan, itu kan mati dia teriak konyol Eli itu bang pasti selamat seharusnya. Tapi ada kelanjutannya, membuat hukum-hukum Allah menjadi kekal, lalu membuat surga menjadi kekal adanya. Tidak boleh dalam surga tidak ada manusia kawin dan dikawinkan. Gus. Iya, biar betul. Bagaimanapun, gini sebentar ya. Biar bagaimanapun, misalkan gini, Yesus itu, ini berarti kan di sini Tuhan Anda ini bekas ditinju orang Romawi, Gus. Dibilang bekas ditinju, kenyataannya itu kan Ka'bah dibangun kan atas dasar pasti Allah pernah datang di situ kan? Tidak. Yang enggak, Gus. Bait itu bukan berarti ada di dalam, Gus. Iya, maksudnya begini, misalnya Allah Subhanahu wa taala atau Allah dulu pernah datang di Mekah situ. Lalu dia ada di sekitar Ka'bah situ. Dalam konsep Islam tidak seperti dalam Kristen, Gus. Jadi Tuhan itu bukan manusia. Dalam Islam itu Tuhan tidak butuh tempat gitu loh, Gus. Kalau Tuhan butuh tempat sama dengan kita gitu loh.